masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian jaminan perorangan dan dasar hukumnya. Bagian A, pengertian jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga berupa kesanggupan untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur. Nah, mungkin jaminan ini tidak asing lagi kepada kita. Nah, mengapa jaminan-jaminan ini sering dilakukan oleh seseorang ketika dia mengajukan suatu pinjaman? Contohnya, dia melakukan pinjaman di badan koperasi ataupun dia menggadaikan barang. Nah, di mana ketika dia menggadaikan atau mengajukan pinjaman terhadap suatu usaha, pasti dia memberikan suatu jaminan. Nah, yang dimana jaminan ini akan dipegang oleh kreditur. Nah, jaminan ini dari debitur diserahkannya kepada kreditur sebagai pegangannya apabila ada terjadi suatu kesalahan atau si debitur ini tidak dapat melunasi utangnya, maka semua barang-barang atau suatu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur tadi otomatis akan dijual kembali oleh kreditur agar semua pinjaman atau properti yang telah dipakai oleh debitur dapat terlunasi. Nah, di dalam jaminan perorangan ini juga pun melibatkan yang namanya pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga itu suatu badan hukum, yang badan hukum seperti pada undang-undang dan saksi-saksi gitu. Nah, itulah yang namanya dengan jaminan. Nah, kita masuk pada bagian B, yang dimana bagian B ini dasar hukum jaminan perorangan. Dasar hukum jaminan perorangan ini hanya dapat kita temui dalam kitab undang-undang hukum perdata, yakni pada pasal 1820 sampai 1863. Karena suatu jaminan perorangan adalah jaminan khusus antara pada pihak, yakni debitur dan kreditur. Nah, di dalam jaminan perorangan ini juga melibatkan yang namanya dasar undang-undang, yaitu mulai dari pasal 1820 sampai dengan 1863. Nah, di dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan semua syarat-syarat yang harus dilakukan oleh debitur atau kepada kreditur untuk menjamin suatu jaminan. Nah, itulah merupakan jaminan perorangan. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu ciri-ciri jaminan perorangan. Nah, ciri-ciri jaminan perorangan yakni: satu, merupakan jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya pihak ketiga atau badan hukum yang menjamin pemenuhan prestasi manakala debiturnya wan prestasi. Dua, bersifat aksesori, yakni perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian penanggungan akan batal demi hukum atau hapus jika perjanjian pokoknya juga batal demi hukum atau dihapus. Ketiga, untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian aksesorinya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan. Keempat, bersifat sepihak di mana hanya penanggung yang harus melaksanakan kewajiban, tetapi ada kalanya kreditur menawarkan suatu prestasi sehingga pihak ketiga mau menjadi penanggung, dan dalam keadaan demikian perjanjian bersifat timbal balik. 5. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya prestasi atau peruntangan pokoknya, tetapi boleh lebih kecil. Jika penanggungan lebih besar, maka yang dianggap sah hanya yang sebesar utang pokok. 6. Bersifat subsidi jika ditinjau dari sudut cara pemenuhan prestasi. 7. Beban pembuktian yang ditunjukkan ke si berutang dalam batas-batas tertentu jika juga mengikat si penanggung. 8. Penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum, baik bagi yang bersifat perdata maupun yang bersifat hukum publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang. Nah, itulah merupakan ciri-ciri jaminan perorangan. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin dan siapakah yang bertindak sebagai penjamin. Bagian A, hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin. Sebagai penjamin, kreditur punya hak-hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang. Hak istimewa penjamin adalah: 1. Hak meminta agar pemenuhan hutang debitur dilakukan dengan cara menyita dan selanjutnya menjual harta debitur terlebih dahulu. 2. Melakukan perjumpaan hutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1430 KUHP Perdata. Ketiga, atas permintaan penjamin, kreditur
tidak diwajibkan menjual ataupun menyita harta debitur pada pasal 1833 KUHP Perdata. Yang keempat, dalam hal yang bertindak sebagai penjamin terdiri dari beberapa orang atau beberapa perusahaan, para penjamin tersebut berhak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. 5. Penjamin berhak meminta ganti rugi kepada debitur atau dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan jaminan perorangan atau perusahaan kepada kreditur atau atas utang debitur yang bersangkutan. Keenam, penjamin berhak mengajukan segala bantahan dapat digunakan oleh debitur kepada kreditur. 7. Penjamin berhak menuntut debitur agar memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau menuntut debitur agar melepaskan penjamin dari kewajiban membayar utang debitur kepada kreditur. Sekarang kita masuk pada bagian B-nya, yang bertindak sebagai penjamin. Pada prinsipnya, semua orang perorangan maupun badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum dapat bertindak sebagai penjamin, namun dalam praktiknya hanya badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang dapat diterima oleh bank atau lembaga keuangan lainnya selaku penjamin. Dalam praktik, secara umum biasanya yang diminta sebagai penjamin yaitu adalah 1. Personal credit dari pemegang saham untuk debitur bersangkutan jika yang bertindak selaku debitur adalah suatu perusahaan. Kedua, company guarantee dari perusahaan lain yang masih merupakan afiliasi debitur. Yang ketiga, personal guarantee dari para komisaris atau para direksi debitur, personal guarantee dari orang tua debitur dengan kemampuan finansial yang dianggap lebih baik. Nah, itulah hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin dan siapakah yang bertindak sebagai penjamin. Sekian cuplikan video dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami, baik dari cara kami penyampaian atau tutur kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.